Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Novan Tria Saidar berasal dari kelas 19A Prodi Pendidikan Biologi FKIP Umbrah. Di sini Novan akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah etnopedagogi dengan dosen pengajar Bapak Boni Irawan SPD MPD. Video pembelajaran bagaimana sih Novan? Video pembelajarannya yakni mari beli kalbu di Cilacap. Mari belajar lingkungan berbasis kearifan lokal dan budaya di Cilacap. Adapun materi pokok pada kesempatan kali ini yakni lingkungan dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis upaya yang tepat dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian adapun indikatornya yang pertama menjelaskan pencemaran lingkungan hidup dan yang kedua mendeskripsikan upaya yang dalam pelestarian lingkungan hidup. Langsung saja kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran merupakan memasukkan zat pencemar ke dalam suatu lingkungan dan menyebabkan kerugian pada manusia serta makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan ini, yang pertama ada faktor industrialisasi, di mana teman-teman bisa lihat pada gambarnya, ilustrasi, transportasi yang mengeluarkan zat polutan atau zat seperti karbon monoksida. Kedua, ada faktor overpopulation atau pertumbuhan penduduk yang melesat. Nah, di sini contohnya ialah penebangan hutan untuk perluasan wilayah tempat tinggal. Secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Yang ketiga ada faktor pertanian. Nah, faktor pertanian ini contohnya seperti pupuk pestisida yang digunakan untuk membasmi hama. Nah, pupuk ini nantinya jika dipakai secara berlebihan akan mengakibatkan peristiwa eutrofikasi, di mana tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas perairan akan tumbuh dan berkembang secara pesat dan mengakibatkan biota di bawahnya, di bawah perairan tersebut menjadi kekurangan oksigen dan mati. Dan selanjutnya ada juga faktor kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya PLASTIK, plastik. Nah, penggunaan plastik yang berlebihan. Apalagi setelah menggunakan plastik, plastik tersebut tidak dibuang pada tempatnya, namun dibuang secara sembarangan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah tersebut. Lantas, apa saja yang menjadi macam-macam pencemaran lingkungan? Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara disebut juga perusakan terhadap kualitas udara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Pencemaran udara ini berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Nah, pencemaran udara ini bersumber dari bahan polutan. Apa saja bahan polutan ini? Yang pertama ada karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang muncul saat bahan bakar dan bahan lainnya dibakar, teman-teman. Nah, CO ini atau karbon monoksida berdampak bagi kesehatan manusia jika dihirup dalam kadar tinggi dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca yang memiliki fungsi untuk menjebak energi panas yang memberikan kontribusi untuk suhu umum bumi. Nah, di sini ada ilustrasi bumi yang meleleh diakibatkan oleh peristiwa global warming. Nah, karbon dioksida dapat mengakibatkan pemanasan global atau global warming ini, teman-teman. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan CFC. Gas ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam penggunaan air conditioner atau AC, hairspray, dan parfum aerosol. Nah, gas CFC ini dalam kadar tinggi dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon atau biasa juga dikenal dengan lubang ozon.
Selanjutnya ada juga SO2 atau SO3 dan NO2, yaitu oksida sulfur dan oksida nitrogen yang merupakan oksida belerang, dan oksida nitrogen dapat larut dalam air hujan sehingga menyebabkan peristiwa yang dinamakan dengan hujan asam. Lantas Novan, apa sih yang langkah atau upaya yang bisa kita ambil mengatasi pencemaran udara ini? Nah, yang pertama, beralih ke kendaraan umum. Yang kedua, perbanyak menanam tanaman penangkal polusi seperti lidah buaya ataupun agave. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Keempat, stop merokok. 5, hemat listrik. Dan terakhir, ada kebijakan dan sanksi yang tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada pencemaran air. Sumber pencemaran air kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga, limbah pabrik, sektor pertanian, serta kebocoran kapal tanker yang mengakibatkan minyak dibuang ke wilayah perairan secara sengaja. Dampaknya teman-teman bisa melihat sendiri pada gambar, yaitu menurunnya kualitas air, wabah penyakit, rusaknya ekosistem laut, dan erosi air laut. Save our animals, berkurangnya biota laut. Kemudian upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air ini? Pertama, gunakan air dengan bijak. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang bahan kimia, minyak, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet, mengurangi penggunaan pupuk atau pestisida pada pertanian, kemudian pengolahan limbah yang baik dan benar, dan adanya kebijakan dan sanksi yang tegas bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain upaya yang telah disebutkan, dapat kita lihat tindakan masyarakat di Indonesia yang peduli akan pentingnya terhadap lingkungan, khususnya di wilayah perairan, yaitu laut. Contohnya bisa kita temukan pada kearifan lokal dan budaya masyarakat Cilacap, yaitu upacara tradisi sedekah laut. Nah, teman-teman, tradisi sedekah laut ini biasanya disebut juga dengan nyadran laut, yaitu membuang sesaji ke tengah laut. Upacara sedekah laut adalah pembuangan atau pelarungan sesuatu benda ke dalam laut maupun ke dalam air sungai ataupun danau yang mana bermuara ke laut. Tujuan dari upacara sedekah laut ini, teman-teman, perlu diketahui untuk menyampaikan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon keselamatan bagi para nelayan dan keluarganya dalam menunaikan tugasnya sebagai nelayan, agar tidak mendapatkan gangguan dari manapun dan apapun bentuknya, sehingga mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Kemudian, apa saja yang menjadi nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara tradisi sedekah laut di Cilacap ini? Yang pertama ada nilai religius, di mana sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya nilai budaya, pelaksanaan tradisi sedekah laut secara turun-temurun. Nilai sosial dibuktikan dengan adanya kerjasama antar masyarakat dalam kelancaran upacara ini. Nilai ekonomi, di mana dapat menarik wisatawan dan menambah pendapatan daerah. Kemudian ada pun nilai pendidikan, yaitu dapat mengedukasi masyarakat setempat ataupun pendatang seperti wisatawan dari yang tidak tahu terkait kearifan lokal ini menjadi tahu. Kemudian nilai lingkungan, di mana nilai lingkungan ini merupakan salah satu upaya yang menjadi untuk mengatasi masalah pencemaran air ataupun kerusakan ekosistem di wilayah perairan, khususnya di laut. Nah, penangkapan ikan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, gimana sih gambaran dari teknologi yang ramah lingkungan?
Nah, ada pun beberapa teknologi ramah lingkungan yang digunakan pada masyarakat Cilacap, Jawa Tengah ini. Bisa teman-teman lihat pada gambarnya, yaitu jaring insang, tamel net, bubu lipat ikan, bubu rajungan, rawai dasar, dan pancing ulur. Nah, di mana alat-alat ini direkomendasikan juga oleh pemerintah sebagai alat yang ramah lingkungan dan tidak dikategorikan sebagai alat yang tidak diperbolehkan, seperti pukat harimau ataupun bom yang dapat merusak terumbu karang ataupun kehidupan biota di bawah laut. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari pelaksanaan upacara sedekah laut ini, teman-teman. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan upacara sedekah laut ini dilaksanakan setahun sekali pada bulan Sura, yaitu pada hari Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon. Nah, kemudian ada pencemaran tanah, teman-teman. Pencemaran tanah terjadi jika ada bahan-bahan asing, baik organik maupun anorganik ataupun bahan lainnya, yang menyebabkan tanah menjadi rusak. Akibatnya tanah tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Lantas apa saja yang menjadi penyebab dari pencemaran tanah ini sendiri? Yang pertama, kebocoran limbah. Kedua, penggunaan pestisida berlebihan. Tiga, masuknya air tercemar ke dalam tanah. Empat, air limbah, penimbunan sampah. Dan lima, bahan polutan tanah. Orang bijak pasti membuang sampah pada tempatnya. Baik, mungkin sekian yang bisa Novan jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang Novan mohon maaf. Kesalahan hanya milik Novan dan kesalahan hanya milik kita, dan kesempurnaan hanya milik yang di atas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.